Nah, bayangkan ini sebenarnya kalau kita akumulasikan, berapa ratus orang yang sudah tewas di sana hanya karena persoalan KKB. Iya. Begitu pendekatannya keamanan, terbuktikan efektif. Iya. Dalam hanya tempo berapa lama tadi itu? 1 bulan. Dalam 1 bulan, berapa itu? 24. 24 OPM Dilumpuhkan. dilumpuhkan. Termasuk 4 markasnya. Guys, ini menarik kita bicara Papua. Kita menariknya berbicara mengenai Papua ini karena dengan terpilihnya Presiden Prabowo menjadi presiden, banyak orang melihat bahwa akan ada perubahan pendekatan keamanan di Papua. Yang selama ini kita kenal itu adalah mengedepankan pada keamanan, yaitu Polri. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan. Nah, tetapi dengan Prabowo menjadi presiden saat ini, banyak yang menilai akan berubah, guys. Sekarang kita sudah ditemani ada Dr. Slamet Ginting dari Unas, langsung diprotes. Kedua, Sohib Sulaiman Sakib atau Ule. Gimana, Ting? Komentar lu mengenai kemungkinan pendekatan berubah di Papua. Jadi begitu Agus Subianto menjadi Panglima TNI, itu juga sudah terjadi perubahan. Terminologi yang sebelumnya dikembangkan KKB pada 2021, kelompok kriminal bersenjata, kemudian bermetamorfosis lagi jadi kelompok separatis teroris. Maka pada 5 April, Panglima TNI Agus Subianto sudah memerintahkan kepada jajaran TNI gunakan istilah OPM. Organisasi Papua Merdeka. Nah, kenapa? Karena ancamannya, kan sebenarnya ancamannya adalah ancaman kedaulatan negara. OPM ini adalah gerakan separatis. Maka kalau lihat gerakan separatis, kan bukan cuma front kriminal. Bukan cuma front separatis teroris, tapi ada front-front lain. Apa itu? Ya, front politik, front diplomasi, front ekonomi. Ekonomi juga ada misalnya kriminal, ada front psikologis, dan lain-lain. Maka ini benderanya adalah bintang kejora yang ingin melepaskan diri. Sehingga kalau diselesaikan dengan cara hukum, polisi di depan, ini kan memang harus sudah dievaluasi dari 2021 hingga 2023 sampai 2024 ini. Artinya sudah 3 tahun. Program itu kalau sudah 3 tahun, ya wajar dievaluasi. Panglima TNI kemudian membentuk namanya Komando Operasi Habema. Habema itu nama sebuah danau di Papua yang ada di ketinggian, seperti gunung. Nah, itu akronimnya menjadi harus berhasil maksimal. Nah, ternyata dalam 1 bulan pembentukan Koopsus Habema itu, hasilnya luar biasa. 24 orang OPM terbunuh, dilumpuhkan, termasuk 2 tokohnya. Lalu senjatanya itu senjata dari asing ternyata, dan juga 4 markas Kopassusnya mereka itu berhasil direbut dalam operasi perebutan cepat. Jadi kapan itu? Sekitar 2 pekan lalu. Jadi cepat, hitungan 20 menit. Jadi Koopsus Habema ini terdiri dari 3 matra, darat, laut, udara, dengan Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat.
Dan itu efektif. Efektif karena jalur komandonya satu, dia menangani intelijen, menangani tempur, menangani pembinaan teritorial. Nah, lalu apakah kemudian akan ada gesekan dengan polisi, dengan Satgas Damai Kartens itu? Ternyata enggak. Dalam pengertian ini kan smart power digabungkan. Data lu mana? Misalnya data orang yang harus diperangi dari polisi, tapi yang mengeksekusi adalah TNI, Koops Habema itu. Oke. Udah dibentuk ya Koopsnya. Koops Habema dipimpin oleh Brigjen Luki Avianto, lulusan terbaik Akademi Militer ya 1996. Dia juga lulusan terbaik Seskoat, Sesko TNI, dan Lemhanas. Iya. Ini berarti sama dengan penanganan Papua ya? Oh iya, penanganan Papua. Penanganan Aceh. Ada Pangkoops. Artinya Pangkoops. Iya, ada Koops. Sebelumnya artinya juga. Itu kan murni militer. Iya, jadi dia masuk ke wilayah-wilayah hitam. Oke. Wilayah yang tidak dimasuki oleh Kodam Cendrawasih. Nah, kebetulan wilayahnya dibagi 2 sektor ya, sektor timur dan barat. Itu wilayah-wilayah yang hitam, yang mungkin TNI ini nggak masuk. Itu efektif. Iya. Tapi kan sebenarnya ini agak lain ya penanganannya kan berarti kemarin itu. Kenapa yang dikedepankan adalah penanganan pendekatannya lebih ke kesejahteraan, hukum dan ke kesejahteraan. Itu karena menghindari HAM. Alasannya. Iya. Nah, sekarang dengan dibentuknya Koops Habema. Ini gimana isu HAM-nya nih? Ya jadi itu tadi minta data ke polisi kan. Oke. Nah, jadi sudah dipisah polisi. Bukan informasi dari polisi kan. Mana kemudian warga warga biasa. Oke. Warga yang cenderung ke OPM, warga OPM bersenjata. Nah, kan harus dipisah-pisah ini kan. Oke. Nah, datanya dari situ kami yang eksekusi. Karena polisi nggak bisa. Karena ini kan kalau di hutan itu kan namanya perang gerilya, itu tugas militer di seluruh dunia. Komandan tertingginya di siapa? Di Panglima TNI kan. Oh, bukan Pangkoops. Panglima TNI. Iya. Hah? Ya Panglima TNI. Lah, bukan Kapolri. Bukan. Lah, kan kalau pendekatan keamanan Koops Habemanya kan. Ya berarti beda nih. Iya. Satu. Iya. Ya silakan. Polisi tetap dengan terminologi kelompok kriminal bersenjata. Oh, oke. Tetap. Jadi nggak usah dibenturkan. Nah, jalan sama-sama. Kira-kira gitu. Lu nangani yang kriminal, udah. Tapi yang udah bersenjata, senjata modern nggak bisa bro, di mana-mana. Lihat film Die Hard. Begitu sudah musuhnya pakai senjata modern, polisi udah lepas tangan. Iya. Gue sih ngeliatnya gini, Dad. Bro? Apakah mereka layak disebut OPM? Gitu kan poinnya itu kan? Atau lebih tepatnya, apakah mereka musuh negara atau bukan? Ya kan? Poinnya di situ kan. Jadi kalau dilihat legal standingnya, itu artinya gini. Apakah mereka punya bendera? Punya. Apakah mereka punya wilayah? Punya. Apakah mereka punya angkatan bersenjata? Punya. Gitu kan. Dari struktur itu, maka sesungguhnya mereka adalah musuh negara. Iya. Jadi poin tepatnya adalah penggunaan kata OPM lebih pas. Legal standing. Iya. Legal standing. Dia musuh negara karena tadi dia mau mendirikan negara. Iya. Kelompok kriminal bersenjata, kemudian menurut saya bahkan KST itu salah kaprah tuh. Udah separatis kok teroris. Teroris itu dua hal yang berbeda. Teroris itu tidak mau mendirikan negara, dia mau mengubah haluan negara. Separatis mendirikan negara. Jadi penggunaan OPM dalam konteks itu
punya dasarnya nih. Problemnya adalah, bukan problem ya. Pertanyaannya adalah dua sebetulnya. Satu, KKB itu undang-undang. Istilah KKB itu based on undang-undang kan. Logikanya mereka adalah penjahat kriminal biasa. OPM, musuh negara. Ini tanpa mengubah undang-undang. Bisa ditafsir, ini Panglima ini menyebut kata OPM ini dasar hukumnya apa ya? Gitu kan? Meskipun tadi menurut saya legal standingnya OPM itu pas. Tapi ketika undang-undang KKB belum berubah, ini ada pertanyaan di situ, konflik hukumnya di situ. Yang kedua, pertanyaan politis. Maret, KPU mengumumkan pemenang pemilu. Ya, presidennya Prabowo, wakil presidennya Gibran. Panglima TNI awal April kan menyebut OPM. Ini kayak tafsirnya jadi kayak dalam satu nafas nih. Begitu Prabowo jadi presiden, Panglima TNI ngumumin OPM. Ini Panglima TNI nggak ngomong sama presiden yang sekarang apa soal ini? Nah itu yang menarik, yang gue pengen tanyakan juga itu artinya adalah kan nggak mungkin nih pendekatan keamanan yang sudah dilakukan kebijakannya Presiden Jokowi dari awal. Nah tiba-tiba di akhir masa jabatannya yang belum selesai tinggal 6 bulan ini, tiba-tiba dia rubah. Seperti Ule tadi bilang kan. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih? Nah, jadi kata KKB itu diputuskan dalam rapat Menko Polhukam. Rapat. Oke? Hukum kita tertinggi apa? Konstitusi. Salah satu tugas TNI adalah menjaga kedaulatan. Itu kedaulatan. Jadi nggak ada yang dilanggar secara hukum. Undang-undang apa? Dia mengacu ke undang-undang. Lah KKB itu bagian dari rongrongan terhadap kedaulatan. Jadi KKB itu bagian dari OPM. Nggak, ini statement lu cari aman. Statement lu cari aman ini kita nggak ngadu. Enggak. Begini loh. KKB begini, kelompok kriminal bersenjata. Iya. Kelompok kriminal bersenjata. Apa akibat dari kelompok kriminal bersenjata? Polisi di depan. Iya. Betul nggak? Iya. Ini kita nggak ngomong soal efektivitas. Betul. Dengan polisi di depan artinya apa? Dia penjahat biasa. Kayak perampok. OPM, organisasi Papua Merdeka, negara. Itu musuh negara. Iya. Tentara di depan. Iya. Basic legal standingnya, cara berpikirnya berbeda tuh. Iya. Artinya, ini waktu Panglima TNI memutuskan OPM membentuk koops ya, macam, dia bahasanya dasarnya apa ya? Karena undang-undang KKB-nya belum berubah. Undang-undang loh KKB itu. Dengan pakai OPM, sesungguhnya ini kan KKB-nya bukan dianulir. Istilah itu dikeluarkan dalam rapat Kemenko Polhukam. Betul, rapat. Iya. KKB itu dasarnya apa? Iya, pertama upaya penyelesaian secara hukum. Kemudian melibatkan polisi. Iya. Karena memang waktu itu Presiden Jokowi ingin mengedepankan kesejahteraan. Nah, logika berpikirnya begini. Apa iya bisa menyelenggarakan kesejahteraan kalau keamanan belum nyatu? Iya. Ingat nggak polanya Pak Harto dulu? Trilogi pembangunan itu kan. Iya. Stabilitas, pembangunan, pemerataan. Lu mau bangun nggak bisa kalau nggak stabil dulu kan. Kira-kira gitu. Terus mau pemerataan kalau nggak ada pembangunan seperti apa? Kira-kira seperti itu. Jadi, seperti saya bilang tadi, kriminal bersenjata itu bagian dari front OPM. Jadi ini kan harus dilihat dari sejarahnya. Ketika Belanda itu memberikan PR bagi Indonesia, dia kasih bom waktu
dengan membentuk OPM itu. OPM itu dibentuk oleh Belanda. Ketika kemudian pada saat tahun 69 dilakukan referendum atau penentuan pendapat rakyat. Nah, di situ kemudian disahkan oleh resolusi PBB bahwa Papua menjadi milik Indonesia. Belanda kan dividennya pernah. Ini nih gua. Nah, 2021 kan. KKB, istilah KKB ya, itu dianggap menjadi bahasanya gini. Dia di dasar hukumnya itu undang-undang terorisme. Oke. Pakai kan? Undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme. Iya. Terorisme memang tidak mau bikin negara. Ya kan? Makanya polisi di depan kan. Tentara mengatakan OPM bukan undang-undang terorisme kan? Ya, jadi intinya yang dimaksud oleh ini adalah apa dasarnya Panglima TNI membangun mengubah terminologi. Sebelumnya terminologi itu yang dipakai kan OPM. Baru 2021 itu polisi menggunakan undang-undang terorisme pakai KKB. Ya. Tapi kalau dilihat lagi undang-undang TNI juga nggak bisa kan? Ya. Loh, kami pakai undang-undang TNI menjaga kedaulatan. Tapi kan sebenarnya bicara gini, juga konstitusi. Ya, sebenarnya kan terlepas dari itu. Ini kan sebenarnya selama beberapa tahun terakhir, minimal 1 dekade terakhir. Iya. Korban akibat kita menggunakannya pendekatannya dengan KKB, maka yang terjadi korban TNI maupun Polri itu kan luar biasa. Yang tadi gua bilang di depan aja, di tahun 2023 aja dalam 1 tahun, rentang 1 tahun, 73. Nah, bayangkan ini sebenarnya kalau kita akumulasikan berapa ratus orang yang sudah tewas di sana hanya karena persoalan KKB. Iya. Nah, 1. Yang kedua, begitu pendekatannya keamanan terbuktikan efektif. Iya. Dalam hanya tempo berapa lama tadi itu? 1 bulan. Dalam 1 bulan berapa itu? 24 OPM. Dilumpuhkan. Termasuk 4 markasnya. 4 markasnya. Ya. Dan 2 tokohnya. That's right. Yang ketiga, kan ini sebenarnya penerapannya adalah perang gerilya oleh mereka kan? Iya. Perang gerilya dengan peralatan yang canggih sebenarnya dari bukan canggih, yang modern dari TNI. 1, sniper. Yang kedua, drone. Itu enak sekali. Dan untuk dilakukan memantau sekarang gerakan dan sebagainya. Iya. Dan itu tidak perlu ada korban jiwa dari TNI. Iya. Karena sasarannya tempurnya jauh. Iya. Jauh tetapi melumpuhkan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi menurut lu gimana, Le? Gini, kalau dalam konteks kebetulan gue sempat ngobrol sama beberapa tentara yang pernah di sana. Pada saat diberlakukan KKB, itu tentara nggak bisa ngapa-ngapain, Dad. Karena dia tunduk pada undang-undang terorisme kan. Bahasanya gini, tentara tuh nggak bisa nangkep. Tentara itu boro-boro nangkep ya, masuk ke rumah yang dianggap sarang aja, terus ketok pintu dulu. Yang ketiga, ketika mereka mau menyerbu nih, udah ngepung nih, kelompok kriminal bersenjata atau OPM ini, ketika berlindung di penduduk, tentara juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gue inget waktu Dudung. Jenderal Dudung itu ketika pembebasan pilot ini, tiba-tiba OPM pakai cara menggunakan anak-anak dan masyarakat, sehingga tentara kita yang bahkan itu terdiri dari Kopassus kalau nggak salah itu nggak menembak karena akan kena HAM. Betul. Makanya itu banyak korban di tentara ketika itu. Ini ketika KKB nih. Ini kita ngobrol di tataran teknis lapangan. Ketika masuk ke OPM, bentuk koops dan segala macam. Kemarin itu ada 1 desa di Intan Jaya, memang pembebasan 2 minggu. Selesai gitu ya. Yang ada warga sipil tuh remaja meninggal ditembak sama OPM. Nah, di dalam tataran teknis sebetulnya penggunaan kata OPM segala macam, operasi militer lah, itu lebih efektif. Lalu fungsi sekarang kan berarti kalau dengan operasi militer, tentara di depan, polisi di belakang. Polisi tugasnya apa sih?
pemulihan keamanan. Kamtibmas, pemulihan keamanan, segala macam. Yang perang, tentara ini lebih clear nih. Pertanyaannya kan sebetulnya tadi itu, sebetulnya memang bahasanya saya membayangkan kalau tentara pasti para petinggi tentara atau para petinggi polisi mengatakan demi bangsa dan negara kita nggak usah diadu-adu. Iya. Tetapi penting sebetulnya pertanyaan legal standingnya OPM tadi. Kenapa? Ketika ini nih quote unquote operasi gagal atau sekarang itu Dewan Pertimbangan Netizen ribut, bahaya loh Panglima ini. Bahayanya di mana? Loh, ketika netizen ribut, kemudian meskipun tidak mungkin presiden sampai cuci tangan, saya nggak yakin gitu. Tapi kalau presiden mengatakan, iya saya juga tidak tahu itu kenapa itu terjadi. Bahaya loh Panglima TNI itu. Tapi kalau gue lihat berbeda kok ini. Netizen kita itu malah gregetan sekali. Kenapa TNI tidak turun? Iya. Kenapa kita terlalu peduli dengan yang namanya HAM, sementara yang terkena HAM malah dari pihak TNI misalnya. Misalnya dia menggunakan anak-anak dan sebagainya, itu kan juga HAM juga itu. Betul. Yang kedua, menghambat kepada keterbukaan. Karena OPM ini menghambat itu pembangunan, menghambat komunikasi, itu kan juga melanggar juga itu. Iya. Nah, jadi menurut gue sih ekses itu atau netizen kita itu pasti akan pro ini nih terhadap Panglima TNI sekarang ini. Yang kedua, problemnya adalah ini kan yang dikerjakan oleh bertahun-tahun oleh OPM. Oleh Papua Merdeka ini kan lobby internasional kan, supaya ini masuk ke agenda PBB kan. Bahkan mereka menggabung dengan beberapa negara, Vanuatu dan Pasifik, negara Pasifik itu untuk ngangkat isu ini. Jadi kalau ditanya apakah Papua Merdeka ini sudah selesai secara internasional, belum. Cuma tidak masuk agenda karena lobby kita kuat aja. Lobby kita kuat di PBB sehingga dia tidak masuk ke dalam agenda PBB, persidangan PBB. Tapi apa sih artinya ini? Once ketika angin politik berubah, yang saya khawatirkan itu Panglima TNI bergerak sekarang. Kalau ditanya setuju. Soal dasar hukum aja. Dasar hukum kalau menurut lu gimana? Dasar hukum yang sekarang belum ada. Enggak, itu tadi. Dia mengacu ke undang-undang TNI itu aja. Menjaga kedaulatan itu dasar hukumnya. Dan payung hukumnya konstitusi itu tadi. Pertanyaannya, kan persoalannya adalah ketika menjadi menggunakan undang-undang teroris lalu muncul KKB, ada kendala psikologis tentara kan, takut melanggar hukum. Karena pendekatan kepolisian kan begitu, pendekatan hukum. Nah persoalannya adalah bagi tentara militer di dunia lebih baik melanggar HAM daripada hilang kedaulatan. Betul. Kan gitu. Bukan, kalau gue pertanyaan begini, apa karena ini nggak Menko Polhukamnya nggak ada sih? Kan nyapres kemarin, nyawapres. Iya. Sehingga nggak dibahas. Nah, jadi memang persoalan. Ada kan yang menggantikan apa? Jadi harus dipahami juga di era Jokowi, OPM itu menjadi kuat. Ingat ya? Ya. Sama dengan di masa Gus Dur, OPM jadi kuat. Ya, karena jadi budaya salah kebijakan ya. Iya. Sehingga sampai, mohon maaf, bendera di makamnya Tes Eluai pun pakai bendera bintang kejora. Nah ini juga begitu kan, Jokowi seperti itu. Jadi ketika ada jeda, di situ mereka tumbuh kuat. Kembali ke Orde Baru. Nah iya. Kembali ke Orde Baru. Iya. Waktu itu juga operasi militer. Karena OPM juga nggak habis-habis. Ya karena ini tadi, ada kepentingan dunia internasional juga. Ada Inggris, ada Amerika, ada Australia. Kita bisa lihat. Ada kepentingan dalam negeri. Ada kepentingan dalam negeri dan lain-lain. Dan juga memang ada kekosongan wilayah yang tidak ditempati oleh militer kita. Jadi OPM kuat itu di daerah di mana tidak ada pasukan TNI.
Maka ke depan adalah kalau memang konsentrasi kita menjaga kedaulatan, seperti programnya Soekarno dulu, Trikora, ya semuanya difokuskan ke situ. Tapi Ganyang Malaysia, fokus ke situ. Tapi sebenarnya menurut gua ini yang harus kita cermati, ini fenomena pemerintah dalam menangani separatis ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, kita lihat ke belakang itu, dari zamannya Orde Lama sampai ke Orde Baru, dari Soekarno sampai ke Soeharto, itu tidak ada urusan dengan yang namanya separatis basmi habis. Iya. Pasti itu tentara di depan. Iya. Nah, tetapi setelah Orde Reformasi muncul, maka pendekatannya lebih ke pendekatan bukan represif, tetapi lebih misalnya kayak Gus Dur, lebih pendekatan budaya. Terus Aceh. Nah, ini Aceh malah lebih khas pendekatannya. Ada negosiasi misalnya. Misalnya dia punya diberikan otonomi khusus, punya ada bendera-bendera juga gitu. Tetapi mereka mengakui kedaulatan. Nah, untuk Papua kemarin ini pendekatan kesejahteraan, misalnya seperti itu. Nah, lu melihatnya ini sebenarnya apa nih? Apakah karena dulu memang eranya tuh ya pokoknya fisik, sikat habis? Agak berbeda melihat konteks Aceh dengan Papua ini. Ada konteks kultural keagamaan yang berbeda. Misalnya, ini kan Papua sudah diperjuangkan sejak tahun 1945. Nah, kemudian juga lewat perjanjian konferensi meja bundar dan lain-lain. Bahkan sampai ada komisi 3 negara untuk menyelesaikan itu. Sampai harus kita terlibat konfrontasi dengan Belanda lewat diplomasi dan militer. Berbeda dengan Aceh. Aceh ini kan termasuk daerah yang paling lama melawan penjajahan Belanda. Ada kesamaan dari sisi religi mayoritas bangsa Indonesia. Ketika kemudian diberikan Otsus, selesai. Terjadi perdamaian Helsinki dan segala macam. Ini kan sudah diberi Otsus juga. Nggak selesai. Karena memang yang ada di kepala mereka adalah merdeka. Mereka nggak ada jalan lain. Di negara-negara lain, termasuk di Spanyol, Inggris Raya, dan segala macam, berani kok. Itu kemudian disikat. Lihat Inggris. Irlandia. Inggris ketika ke Malvinas. Ya kan? Berapa banyak armada laut dan armada udara nggak khawatir dia ada pelanggaran HAM. Wilayah gua kok. Kenapa? Dan itu hanya kecil Pulau Falkland ya. Iya. Kemudian ketika kemudian kita juga ingin menyelamatkan Papua wilayahnya sendiri, apa masalahnya? Resolusi PBB sudah mengamanatkan itu, sudah clear. Gue ngelihatnya gini kali. Dalam konteks itu bersepakat. Kira-kira ke depannya kayak apa sih gitu? Menurut gua ya. Jadi menurut gua ke depannya pasti ada perundingan. Cuman pendekatannya adalah kalau sekarang itu kan berunding di depan. Pilihan senjata itu operasi militer itu di belakang. Berunding dulu nih sekarang. Dan dianggap gagal dan kelamaan lah mungkin ya. Kalau gue ngelihatnya kita perang dulu deh. Ntar berundingnya di depan, belakang. Menurut gue pendekatannya akan berunding. Ya. Tapi sekarang tuh militer aja dulu. Artinya kalau gue belum pepetin lu ke jurang, ke pinggir jurang, kayaknya lu nggak mau berunding. Cuma kalau gue yang gue concern banget ya ketika operasi militer, karena dulu ya kita semua pernah lah ya. Pernah di lapangan. Yang gue concern tuh dengan sipil, nasib warga sipil. Karena perang itu buat mereka, buat OPM atau buat siapapun, buat tentara ya perang itu adalah memang tugas mereka. Gitu. Sipil itu nggak ngerti apa-apa tapi paling banyak korban. Ya. Jadi kalau gue concernnya itu, kayak kemarin penyerbuan yang lupa tuh satu desa di mana di itu, gue respectnya cuma satu, sipilnya itu korban sipilnya itu amat sangat minim.
Jadi maksud gua ini sekarang itu kayaknya pemilahannya tadi tuh ya, warga sipil itu kayaknya bagus lah. Lucky kebetulan saya pernah ketemu lah, dia Tarnus kalau nggak salah, alumni Tarnus kan. Tarnus terbaik, angkatan pertama. Angkatan pertama dan pernah di Kopassus ya kalau nggak salah. Memang Kopassus. Asrena. Aslok apa Asrena gitu. Asrena. Asrena kan. Asop. Jadi ini anak pinter lah, pinter, dan saya sih ngelihatnya oke, kalau itu sih oke lah. Saya concernnya di sipil. Legal standing tadi memang akan ada pertanyaan. Oke. Jadi guys, kita lihat ke depannya apakah operasi militer yang terjadi seperti sekarang, perubahan yang menangani OPM di Papua itu akan konsisten terus, dan pada akhirnya seperti tadi Ule bilang, pada akhirnya kepada perundingan. Dan yang kedua, yang menurut Dr. Slamet Ginting ini, bahwa pendekatan ini sudah sangat efektif dan tidak perlu khawatir tentang HAM. Nah, persoalannya adalah gimana menurut lo guys? Isi komentar guys. Oke? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?